Universitas Pendidikan Ganesha melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM menggelar Seminar Nasional Riset Inovatif atau SENARI yang bertemakan riset dan inovasi berbasis teknologi Hyperconnected Society Era bertempat di Haris Hotel Sunset Road, Kuta Badung, Jumat 16 September 2022. Acara ini merupakan kali ke-8 digelar yang bertujuan untuk mewadahi diseminasi atau penyebar luasan hasil-hasil penelitian dan pemikiran kritis para peneliti dan akademisi dari seluruh Indonesia, baik dosen, peneliti, mahasiswa S1 sampai S3, dan guru dengan topik pembahasan pada bidang pendidikan, hukum, sosial, humaniora, sains teknologi, serta kesehatan. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Dewa Gede Sudikamangku SH-LLM menyampaikan seminar ini sebagai ruang bagi para peneliti baik dari Undiksa maupun dari perguruan tinggi lain untuk menuangkan ide, gagasan, dan mendiseminasikan hasil penelitian kepada publik. Ia mengatakan peserta seminar ini tidak hanya dari Undiksa tetapi juga diikuti oleh 14 universitas negeri maupun swasta seluruh Indonesia. Menurutnya ini juga menjadi daya tarik bagi para peneliti selain pelaksanaannya di Bali sekaligus juga memberikan dampak pariwisata. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa. Menurutnya, keikutsertaan para mahasiswa juga patut diapresiasi, sebab ini juga sebagai batu loncatan bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, dan para mahasiswa nantinya bisa melihat sejauh mana potensi yang dimilikinya. Ia berharap kegiatan ini dapat mengakomodir semua bidang ilmu kemudian akan dijembatani untuk mempublikasikan baik itu di jurnal Sinta, Proceeding maupun jurnal Scopus. Senari ke-8 ini bisa berjalan dengan lancar dan diikuti oleh 14 universitas negeri dan swasta dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada perwakilan dari Universitas Syekh Kuala dan bahkan ada perwakilan dari Masamus Merauke di Papua. Dan tersebar di Kalimantan, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian ada di Jawa Tengah. UGM pun mengirim ke sini dan masih banyak lagi universitas yang mengikuti Senari ini. Artinya Senari memiliki daya tarik tersendiri di samping pelaksanaannya dilaksanakan di Bali. Nah ini momen ini yang kita gunakan untuk menarik kembali akademisi-akademisi, peneliti-peneliti untuk mengikuti Senari yang ke-8 ini selain menuangkan ide, kemudian dipublikasikan idenya sekaligus memberikan dampak pariwisata kepada mereka. Itu sebetulnya harapan Senari 8 ini mengakomodir semua bidang ilmu yang bisa nanti kita jembatani, kemudian kita bantu mempublikasikan baik itu di jurnal Sinta, di Proceeding maupun bahkan di Proceeding untuk Scopus seperti itu. Ini sangat penting dan perlu diapresiasi bahwa mahasiswa itu sebetulnya mereka sudah memiliki wadah, ya himpunan mahasiswa, badan eksekutif dan ormawa-ormawa yang lain. Tetapi mungkin bagi mahasiswa sekarang penting mengikuti sebuah yang sebutnya nama seminar. Karena apa? Ini berkaitan dengan yang kebetulan saya melihat datanya mahasiswa ini kebanyakan di semester akhir. Artinya mereka melihat bahwa Senari ini bisa memberikan nanti batu loncatan mereka pada saat mereka mengambil sebuah skripsi. Bahkan nanti pada saat mereka akan mengambil S2 dan menulis sebuah tesis. Nah ini sebagai batu loncatan mereka untuk melihat sejauh mana sebetulnya potensi yang dia miliki dengan mengikuti seminar ini, seperti itu. Ketua LPPM Undiksa Dr. Iketut Sudiana MKes menyampaikan, sebagai lembaga pendidikan, Undiksa terus mendorong pelaksanaan penelitian inovatif. Hal ini didukung dengan kebijakan penganggaran maupun pelatihan-pelatihan. Pelaksanaan penelitian inovatif, kata Sudiana, masih dihadapkan dengan tantangan seperti dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dunia industri. Secara khusus untuk pelaksanaan Senari, ia mewakili rektor membuka acara berharap dapat memberikan peluang bagi para peneliti untuk berbagi gagasan dan mendiseminasikan hasil penelitiannya. Kita di Undiksa, ya penelitian itu kan bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi melalui kebijakan di Undiksa itu memberikan alokasi pendanaan, itu yang pertama ya, memberikan alokasi pendanaan sesuai dengan regulasi ya, itu kisarannya 15%. Nah itu selalu diupayakan oleh pimpinan Undiksa. Terus yang kedua adalah memberikan pelatihan terutama kepada
dosen-dosen muda dalam hal membuat proposal. Nah, tentu proposal yang berkualitas nanti akan memberikan kesempatan untuk memenangkan hibah-hibah, ya, terutama hibah-hibah yang dari nasional di RPM. Nah, kalau sekarang itu adalah mendorong bisa terlibat dalam memperoleh hibah yang pendanaannya melalui BRIN. Nah, selain itu kepada semua sivitas Undiksa, ya, para dosen itu juga diberikan pelatihan, terutama menulis manuskrip untuk menulis luaran-luaran dari temuan dalam penelitian itu untuk dipublikasikan. Nah, tentu hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal penelitian itu adalah mengimplementasikan, ya, hasil penelitian itu baik untuk diabdikan pada masyarakat maupun untuk memperkaya konten pembelajaran. Ya, jadi dengan memberikan tantangan, ya, capaian luaran yang seperti itu, nampaknya dosen-dosen Undiksa selalu bergairah untuk terlibat di dalam berbagai hibah penelitian. Dalam penelitian inovatif, ya, yang sekarang itu kan eranya adalah era kolaboratif, maka tantangan yang masih dirasakan itu adalah bagaimana bisa membangun kerjasama. Ya, kita masih terus untuk meningkatkan kerjasama, baik kerjasama dengan masyarakat, dunia industri, UMKM. Nah, itu yang masih harus ditingkatkan, karena bagaimanapun juga, ya, kalau terkait dengan penelitian sekarang harus dimensinya tidak cukup dengan dimensi monodisiplin, ya, harus multidisiplin, interdisiplin, ya. Jadi kalau ingin berhasil dalam hal penelitian, ya, memang harus kerjasama ini yang harus ditingkatkan. Nah, Undiksa masih perlu berbenah dalam hal ini, yaitu meningkatkan kerjasama. Seminar ini menghadirkan 2 narasumber. Pertama dari Universitas Udayana, Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan SH M.Hum LLM. Ia membawakan materi riset hukum dan relevansi metodenya pada Hyper-Connected Society Era, Lesson Learned Penelitian Hukum Kekayaan Intelektual. Poin yang disampaikan adalah dalam penelitian hukum kekayaan intelektual dapat menggunakan metode sosio-legal. Metode ini tidak hanya diartikan secara tradisional dibantu oleh rumpun ilmu sosial, tetapi juga secara berkelanjutan membuka diri terhadap perkembangan ilmu interdisipliner seperti teknologi. Narasumber kedua dari Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD, dengan materi yang dipaparkan revolusi digital, globalisasi, dan lokalisasi atau tantangan perguruan tinggi dalam menghadapi hyper-connected society era. Ia menyampaikan perkembangan teknologi digital memberikan manfaat untuk kehidupan termasuk dalam penelitian. Di sisi lain, teknologi dapat juga berdampak buruk, sehingga perlu kecerdasan dari para peneliti dalam pengaplikasiannya. Diari Bali melaporkan. Bapak Ibu, kita peneliti lebih asik meneliti